Naval Untold Story, go go go! Oke, jumpa lagi dengan Marlon di sini di Naval Untold Story, dan di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, spesial dan super spesial. Ibu Ketua Umum Jala Senasri, Ibu Vero Yudo Margono. Ibu Veronica Yulis Prihayati. Beliau adalah istri dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Ibu Veronica Yulis Prihayati akrab disapa dengan panggilan Ibu Vero Yudo Margono. Ibu Vero Yudo Margono lahir di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan beranjak tumbuh dewasa di Kertosono, Jawa Timur. Beliau menikah dengan Bapak Yudo Margono pada 21 Oktober 1991. Hingga kini, pasangan Bapak Yudo Margono dan Ibu Vero Yulis Prihayati telah dikaruniai 3 orang putra, yaitu Novendi Wirayoga, Ditya Wira Adibrata, dan Noval Wira Abiyuda. Selama menjabat sebagai Ketua Umum Jala Senasri, Ibu Vero Yudo Margono diketahui aktif dalam berbagai kegiatan Jala Senasri, dan juga di mana beliau selalu aktif dalam memberikan pelatihan keterampilan. Hingga saat ini, Ibu Vero Yudo Margono menjalani tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Umum Jala Senasri dengan penuh kasih dan dedikasi. Nah, penonton, kini telah hadir bersama kita Ketua Umum Jala Senasri, Ibu Veronica Yulis Prihayati. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Waduh, luar biasa, suatu kesempatan. Boleh ya aku lepas masker ya? Boleh, Bu. Kan udah swab tadi kan kita sama-sama ya. Oke, sebagai informasi kita semua sudah melaksanakan swab tadi, melaksanakan protokol kesehatan, dan juga kita udah divaksin, Bu ya. Sudah. Lengkap, udah 3 hari. Betul. Dan Ibu nih kayaknya energik sekali nih, Bu. Luar biasa ini. Terima kasih. Tapi sebelum kita mulai lebih lanjut tuh, baru mau kasih pantun nih. Boleh. Oke. Pergi ke pasar mau beli wajik. Cakep. Karena beli kedondong. Cakep. Ibu Vero sehat dan energik. Bagi rahasia dong. Aduh, terima kasih. Balas nih pantunnya ya. Oke, baik, Ibu. Tapi nanti dipas-pasin aja ya. Oke, berarti Marlon diserang ini. Dari Thailand ada asam tamarin. Cakep. Dari India ada asam kandis. Mantap. Rahasianya bakal dibocorin. Asal stay tune sampai habis. Wih, luar biasa, keren banget. Sama nggak ya? Sesuai nggak ini? Ya sesuai lah, Bu, pasti dibocorin ya, Bu ya. Jadi semua orang yang nonton podcast kita bakalan tahu nih rahasia energiknya dari Ibu Yudo Margono ini apa. Dan ini memang luar biasa ya. Ibu ini kan mulai dari berangkat ibu rumah tangga, kemudian juga seorang poluan. Kemudian juga sekarang Ibu Jala Senasri, Ibu Ketua Umum, ini yang membawahi ibu-ibu Jala Senasri dari Sabang hingga Merauke. Lantaman 1 sampai Lantaman 14. Mas, kok banyak sekali sih pertanyaannya, bingung jawabnya aku. Oh, siap, Ibu. Ini coba satu-satu apa, ayo. Rahasianya apa tadi ya? Oke, jadi ini rahasia energiknya apa ini, Bu? Rahasia energik apa? Saya dulu olahraga, Mas. Oh, olahraga, Bu. Ya, mungkin karena olahraga ya, tapi tidak aktif dulu waktu masih muda. Dulu saya waktu masih kecil itu tapi tetap menyempatkan setiap harinya, Bu ya? Jalan kaki. Jalan kaki. Ya. Apalagi kalau jalan kakinya ke mall. Wah, 2 jam, 3 jam. Enggak ya, enggak, itu bukan itu. Oh, iya, tapi Bu. saya rutin menyempatkan jalan kaki aja. Jalan kaki. Kalau Sabtu Minggu olahraga goes sama Bapak. Sama ibu-ibu pengurus yang lainnya yang di komplek Menteng itu kita goes. Oh, gitu, Bu ya. Jadi ya, cuman pandemi kemarin kita membatasi, cukup di rumah aja, di lingkungan rumah, cukup. Jadi tidak lupa juga akan protokol kesehatan, Bu ya. Pastinya. Pastinya. Dan memang itu penting, yang namanya kita olahraga itu, Bu ya, akan terasa di badan kita. Iya. Oke. Dan gini, Bu, ngomong-ngomong masalah Jala Senasri ini, Bu. Iya. Tentunya banyak program kerja yang udah Ibu siapkan nih, Bu. Kira-kira apa aja, Bu? Program kerja kita tetap mengacu pada program kerja yang tahun lalu. Tahun lalu. Tidak jauh beda sih, Mas. Ya. Dan juga kita mengacu kepada Dharma Pertiwi Pusat. Oh, tetap, Bu ya, Ya. dalam naungan Dharma Pertiwi, Ya. Bu ya, tidak melenceng. Tidak melenceng dari sana. Baik. Paling tidak jauh dengan kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Yang menitik beratkan pada kegiatan sosial, yaitu kita untuk kesejahteraan prajurit TNI. Prajurit Khususnya TNI Angkatan Laut kita ya. Betul, Bu. Dan
berbakti sosial kepada lingkungan sekitar kita tinggal, ataupun kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita juga ada anak yatim piatu, ada juga anak yang berkebutuhan khusus, ada juga yang warakauri, kita santuni. Oh, termasuk yang warakauri ya, juga, Bu, ya? Janda-janda TNI Angkatan Laut. Baik, walaupun itu sudah purna, iya, tapi tetap diperhatikan. Tetap kita juga. perhatikan, Mas. Keren juga, luar biasa. Ini sebabnya banyak masyarakat yang belum tahu juga ini, Bu. Jalasenastri ini merupakan organisasi isi dari prajurit Angkatan Laut. Kerjanya apa sih? Ternyata banyak ya, Bu ya? Banyak sekali, nggak hanya itu aja, Mas. Kita juga ada pelatihan-pelatihan. Pelatihan? Nah, kita ada seksi-seksi nih. Oh, seksi. Dalam organisasi itu juga ada strukturnya lagi, ya, Bu ya? struktur organisasinya ada. Okay. Seksi organisasi itu secara poinnya aja ya, Mas. Ya. Dia yang mengawai apabila ada sertijab-sertijab. Mutasi-mutasi ibu-ibu pengurus, itu seksi organisasi. Ini garis besarnya aja, nggak semuanya sih. Untuk gampangnya kita mengingat. Kemudian ada ekonomi. Seksi ekonomi. Seksi ekonomi ini yang menjual-jual barang hasil karya ibu-ibu Jalasenastri. Oh, ada juga, Bu? Baik dari Sabang sampai Merauke kita tampung. Oh, di Gria Karya Jalasenastri. Gria Karya Jalasenastri. Pengurus pusat Jalasenastri. Oh, okay. Ada tokonya besar sekali. Di mana itu, Bu? Di Jalan Tabah, Komplek Kodamar, Kelapa Gading. Bu, ya, di Sunter. Oh, baik. Nah, itu ada seksi ekonomi menjual hasil karya ibu-ibu, baik dari keterampilan, kerajinan maupun makanan dan minuman. Berarti berbagai hal itu, Bu. Mungkin Bang Marlon belum pernah ke sana kan? Belum pernah, Ibu. Nah, kalau belum pernah ke sana wajib hukumnya untuk ke sana. Pasti nanti, Bu. Ada juga pakaian laki-laki. Oh, itu jadi pakaian walaupun ibu-ibu, pakaian remaja, pakaian anak-anak lengkap, semuanya ada. Itu semua hasil kreasi dari hasil kreasi ibu-ibu. Iya. Nah, kira-kira ini, Bu. Ibu Jalasenastri kan kalau ini sekilas dari yang Marlon tahu, Bu ya, dari cerita Ibu tadi, berarti banyak potensi yang dimiliki oleh Bu. Potensi banyak dimiliki. Ini di bawahnya kasih budaya. Kasih budaya. Tadi ada dari ekonomi budaya. Betul. Nah, budaya ini yang mengadakan pelatihan-pelatihan. Nah, ternyata dari situ tergali potensi ibu-ibu. Oke. Ada yang bisa membuat ekoprint. Iya. Ada yang bisa membatik. Membatik, ya. Ada juga bisa punya salon. Punya catering. Punya usaha. Baik itu dari ada yang punya usaha telur asin. Nah, seperti saya sampaikan tadi, pelatihan-pelatihan ada di bawahnya budaya. Kasih budaya ini. Iya. Kasih budaya ini membawai adalah bintal. Oh, pembinaan mental. Pembinaan mental. Baik. Terus pendidikan. Pendidikan juga diwadahi juga, Bu ya? Iya, di Yayasan Hang Tuah itu kan ada kita punya. Oh iya, betul. Itu tersebar di mana-mana ya, Bu ya? Tersebar di mana-mana. Itu bawah budaya. Iya. Kemudian ada juga seni. Oh, seni juga. Ada seni suara, seni musik, seni tari, seni rupa, segala macam seni. Semuanya. Budaya ada, ya. Nah, ini pun ibu-ibu banyak talenta-talenta yang dimiliki. Satu contoh, ada yang punya usaha dedaun. Maksudnya apa itu? Dedaun itu dari ekoprint. Oh, oke. Itu sudah ada penilaian khusus dari IPMI. IPMI. Oh, oke, baik. Pengusaha muslimah itu. Itu. Indonesia. Udah 2 kali berturut-turut. Ngecek Marlon ini kalau. Enggak. Ya, kan lupa udah tua. Oh, iya, tapi minimal Bang Marlon mengikuti toh. Mengikuti pasti. Nah, ada juga yang punya usaha fried chicken. Oh. Jadi anggapan di masyarakat bahwa Ibu Jalasenastri itu sibuk di kantor segala macam ternyata terbantahkan, Bu ya? Enggak. Ternyata dengan diwadahi Jalasenastri diberikan keterampilan. Di rumah pun bisa usaha. Nah, ya. mereka bisa usaha. Dan di itu rumah. menambah income keluarga. Betul. Apalagi pandemi ini banyak talenta-talenta yang akhirnya muncul. Oh, oke. Karena apa? Mau ngapain ya di rumah? Ada juga ketahanan pangan. Ketahanan pangan, Bu ya? Iya, okay. Organik. Organik. Baik itu ada juga yang piara lele, ayam, ternak ayam, sampai kambing. Berarti sukses. Ya. Terpenuhi. Terpenuhi semua ibu-ibu. Iya. Nah, ngomong masalah pandemi ini, Bu. Ibu kan dari awal menjabat tuh di masa pandemi, Bu ya? Iya. Sampai sekarang kita masih pandemi. Iya. Nah, kira-kira Bu, punya strategi khusus nggak sih, Bu? Tantangannya besar loh, Bu. Nah, masa-masa pandemi, normal, kalau kita tetap mengutamakan prokes. Protokol. Jangan abe dan juga jangan lebay lah. Tentunya kita mengikuti program pemerintah, vaksin. Pertama, kedua, dan yang ketiga adalah booster. Ya, benar banget. Memang sama-sama belum, waktu itu kita sama-sama belum tahu ya, Mas. Betul. Apa sih corona itu? Nah, dengan program pemerintah, dengan program Bapak Kasal, kita juga mengikuti Ibu Jalasenastri. Ikut aktif, berperan aktif, ya.
Ibu Jasnastri kan namanya ikatan keluarga ini ya dari istri prajurit TNI Angkatan Laut. Betul. Akan tetapi ibu-ibu ini banyak yang berprofesi sebagai dokter. Oh iya, banyak yang dokter, Nakes, perawat, ya. bidan, kemudian laborat. Bu, Nah, ya. Nah itu perannya apa tuh, Bu? apoteker itu kita kerahkan semuanya. Untuk Kita membirukan gedung Jala Puspita untuk ikut aktif berperan mengadakan vaksin, mengadakan donor darah, donor convalescent. Yang sudah pernah kena, yang masih muda bisa mendonorkan darahnya. Oh, oke, luar biasa. Jadi menyesuaikan kondisi, Bu ya. Ya. Kondisi saat dia normal, Ya, kita Jala normal. Sastri mewarnai. Ya. Pada saat pandemi Pandemi Jala Sastri pun, juga punya ya. perannya juga, Bu ya. Betul. Oh, Tapi keren. nggak hanya itu aja, Mas. Kita juga berbagi baksos juga kan, sembako ke masyarakat. Dan yang saya berkesan itu ada di daerah Muara Angke ya. Oh, oke, Jakarta Utara. Ya, Muara Angke itu mana itu Mas ya, saya lupa. Baik. Kami ini ibu-ibu ikut bekerja sama dengan Siti Arsa, Trans TV. Kita berangkat naik kapal KRI. Naik kapal perang, harusnya yang dinaiki oleh tentara. Baik. Tapi ibu-ibu naik kapal Naik juga, Bu ya. KRI ikut. Berani juga itu, Bu. Karena apa? Ada tujuan. Oke, ada tujuannya. Tujuannya apa? Kita ikut berbakti sosial. Bakti sosial. Ada edukasi juga untuk memberikan pengetahuan ke masyarakat sekitar itu yang kita datangi. Di daerah sana kita naik KRI, di tengah laut kita turun naik skoci. Karena nggak bisa untuk sandar merapat. Itu perlu nyali yang ekstra Betul, itu. betul. Itu Luar saya biasa. bener-bener tantangan. Maro ngebayangin, Bu ya, turun dari kapal, ombak segala macam, Hmm. turun ke skoci, itu luar biasa itu. Skoci masuk ke sungai ya, kalau apa itu namanya? Ya, lewat ke Muara. ke Muara sungai, ya, Muara. betul. Itu nyampe ke lokasi itu kita harus jalan kaki lagi. Nah, tapi karena kita ada tujuan, seneng aja kita. Karena disambut oleh anak-anak di sana. Oh, oke. Nah, kita ada juga mendatangkan ya, edukasi, mendatangkan pesawat. Kita punya pos penerbal kan. Terus benar banget. Nah, untuk edukasi anak-anak supaya tertarik dengan TNI Angkatan Laut. Ada juga kita bawa peralatan alutsistanya marinir. Oke. Alutsistanya Dikenalkan Angkatan ke Laut sana, Bu, dikenalkan. ya? Iya, benar. Selain bakti sosial, bagi sembako juga pengobatan. Pengobatan gratis, Bu, Iya, ya. pengobatan gratis. Ya, berarti luar biasa. Ini sampai menyentuh kepada masyarakat yang di pedalaman, Bu. Ya, tapi Mas ini yang paling terakhir kemarin saya dengar kemarin Aspotmar juga berangkat ke Pulau Rondo. Oke. Jauh kan di daerah Aceh sana Sabang. Betul, Bu. Jauh sekali. Itu kalau mungkin masyarakat atau ibu-ibu Jasnastri yang lain belum pernah melihat, Iya. bisa buka di YouTube ya, mungkin yang terbaru. Oke. Itu luar biasa perjuangannya. Bapak Aspotmar Kasal berangkat bersama anggotanya, naik kapal KRI, mau ke lokasi itu harus naik tangga 324. Waduh, Kurang lebih 328 naik tangga ke gunung. Turun dari kapal KRI harus berenang sekitar 400 meter. Nyampe pantai masih disambut oleh karang-karang. Oh, oke. Mungkin masyarakat lain nggak tahu perjuangan Untuk sampai ke sana prajurit itu. TNI Angkatan Laut untuk ke sana untuk melakukan vaksin, Oh, oke. melakukan bakti sosial. Oke, jadi perjuangan untuk vaksin sampai mendistribusikan ke masyarakat, sampai ke pedalaman, itu Keluar perjuangannya pulau-pulau luar biasa, terluar, Bu. ya, ke Pulau pedalaman, terluar, ya. betul. Betul. Iya, sampai Maro sampai merinding ini dengarnya. Turun kapal, masih berenang, Ya. kemudian melewati karang. Karang tuh nggak sembarangan, Bu ya. No play-play, nggak main-main, Bu. Tajam-tajam mungkin ya. Tajam Pakai pasti, Bu. sepatu kok kemarin itu saya lihat. Ya. Oke, sampai ke sana Naik ketinggian, 328 Luar tangga biasa. ini, bayangin Mas. kondisinya itu Kondisi luar biasa seperti itu kalau ya. gitu ya. Demi masyarakat. Demi masyarakat. Aduh, luar biasa, keren banget. Kalau Jasnastri juga gitu sama, harus kuat. Betul, kuat banting, tahan Ya, mental, fisik dan harus mental, sehat, semangat, harus mandiri. harus mandiri. Nah, Ya. intinya itu ya, Bu, mandiri ya. Mandiri. Oke, di mana suami ada, istri mendampingi. Betul. Tapi kita sama-sama tahu bahwa prajurit TNI Angkatan Laut tidak hanya dinas di darat ya, Mas. Betul. Ada yang sedang berlayar. Iya. Nah, tentunya sebagai istri prajurit TNI Angkatan Laut, saya berpesan kepada ibu-ibu, jadilah wanita yang mandiri, istri yang hebat untuk anak-anak, istri yang kuat, jadilah pemecah solusi, jangan menjadi permasalahan yang baru. Oke. Tentunya hal ini membuat suami akan enak berangkat kerja itu. Tenang, Bu, tenang. ya, di dunia Iya, kerjanya. betul. Karena istri sudah mandiri, Mandiri. kemudian siap fisik dan mentalnya. Betul. Oke. Ini kan banyak orang ngelihat dari sisi enaknya aja, Bu ya. Hmm. Bapak sekarang udah bintang 4.
enak, apa-apa udah jadi atasan. Kemudian semua difasilitasi. Tapi kan semua itu kan perlu proses, Bu ya. Bapak tuh berawal dari Letnan 2, kemudian sampai ke bintang 4. Itu tidak sesederhana yang orang bayangkan. Betul. Nah, itu gimana tuh, Bu? Mendampingi Bapak itu awalnya Bapak tuh gimana tuh, Bu? Pasti ada suka dan duka ya, Mas. Pasti ya, Bu ya. Pasti. Bapak, pertama saya kenal Bapak, Bapak pangkat Letda. Pangkat Letda. Menjelang Letu. Menjelang Letda. 31 Maret 1990. Masih ingat ya, 31 Maret 1990. Keren banget. Oke, masih pangkat Letda, Bu ya. Oke, Terus sih. Bapak di Armatim di KRI Yohanes. Masih dulunya namanya Armatim, Bu ya. Armada Armatim. Timur. Sekarang Armada 2. Yohanes 332. 332. Yang sekarang udah dipus. Oke, luar biasa. Udah nggak ada, ini udah nggak ada lagi. Kemudian saya menikah Oktober. Oh, di bulan Oktober, Bu ya. 91 Oktober Oke. menikah. Terus 92 November punya anak 1. Ya suka dukanya waktu itu saya nggak tahu kalau angkatan laut itu tugasnya layar. Baik. Begitu saya menikah ditinggal suami layar. Waduh, itu gimana perasaannya, Bu ya? Saya ditinggal layar sama suami ya antara Berapa lama, Bu? kalau zaman dulu Mas bisa setahun. Waduh, luar biasa. Kalau sekarang Bu, ya? 3 bulan udah balik. Baik. Dulu nggak bilangnya 3 bulan. Tahu-tahu di tengah jalan tambah lagi ada operasi apa lagi gitu kan. Oh, oke. Bener saya ngalami itu. Itu karena memang Keterbatasan personil ya waktu itu ya. personil, kemudian juga kepercayaan dari pimpinan. Bu, Nah, ya? iya mungkin saya nggak tahu juga ya. Itu lagi berdua-dua baru namanya menikah langsung ditinggal itu ya. Bu. Kalau orang nggak siap kan luar biasa sedihnya itu, Bu. Pasti iya. Tapi karena saya kerja, saya kerja kebetulan di Polda Jawa Timur. Terus kemudian punya anak 1, suami layar. Sampai saya lahir suami belum datang. Oh, oke. Tahu-tahu betul perjuangan sendiri, Bu ya. Tahu-tahu anak lahir aja Oh, anak 1. lahir. Terus lahir anak kedua. Baik. Terus anak kedua di Surabaya. Baik. Anak ketiga juga di Surabaya tapi sudah pangkat kolonel. Waduh, udah senior nih, Bu ya. Ya, Kolonel. sudah 13 tahun selisihnya. 13 tahun ya. Ya. Rezeki Suka dari Tuhan. dukanya ya itu tadi. Dulu dengan sekarang beda. Dulu nggak ada apa? Iya, Bu, dulu nggak ada handphone, Bu. Bukan handphone lagi, nggak ada tunkin. Oh, untuk kesejahteraannya. Nggak ada kan Bu, dulu ya, cuma gaji betul. 79.000. Waduh. Tapi besar loh, Bu, itu, Bu, 79.000. Dibilang besar-besar. Besar banget. Orang untuk saya ukuran. dulu, ini nih maaf nih biar tahu Ibu. Ya. Saya beli jam tangan aja dulu nyicil. Oh, oke. 3.000. Prihatin, 10 kali. ya. Prihatin. Bu, Prihatin. ya. Terus beli TV nyicil. Oke. Maaf ya, Bapak Kasal. Ini memang yang dialami. Pak Kasalnya layar, saya harus berjuang. Gimana Harus caranya berjuang. Bisa uang segitu cukup untuk 1 bulan. Untuk 1 bulan. Kita harus bisa, namanya istri, jadi harus bisa memanage, Bu ya. Ya. Tidak boleh head on. Harus Nggak boleh ya. menyesuaikan. Nah ini makanya saya sering nyampaikan ke ibu-ibu. Ya. Karena sekarang saya jadi ketua umum Jalan Senastri, saya berpesan tidak bosan-bosannya kepada ibu-ibu semuanya, jangan bergaya hidup hedon, ya. Tetap ini sambil saya cerita ini sambil ke belakang ke sekarang menyampaikan biar nggak lupa saya Mas. Betul, betul, betul. Jangan pamer. Jangan pamer. Ya. Karena kita mengajarkan hidup sederhana. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semua sama kita, Oke. ya. Kalau berpakaian dinas seperti ini Mas, Ya. kita hanya 1 cincin, nggak boleh 2, 3, 4. Nggak boleh kayak Nanti toko saya emas ngentesi berjalan, Bu, ya. Oh, iya. Gelang pakai nggak boleh. Iya. Gelang jam tangan juga hitam, Oh, hitam, Bu ya. nggak boleh warna putih. Sepatu pun sama, dari pangkat bawah tamtama sampai jenderal sampai laksamana semua sama. Sepatu istrinya sama, Bu ya. Tas sama, Iya ya. baju sama. Betul. Jangan sampai sombong, Bu ya. Cincin semuanya di sini, jadi penuh semua jari, begitu nawar barang, ya itu berapa harganya? Nah, Nggak ada jambret nanti Mas yang ngambil. Nah itu suka dukanya. Sukanya kalau suami pulang layar. Oh, oke. Rasanya itu Senang banget, Bu, aduh ya. malu-malu gitu kan. Kan lama kan Mas jadinya kayak orang pacaran lagi. Oh, oke. Seneng gitu. Dan kalau zaman dulu mungkin tidak bisa mengekspresikan kayak sekarang, Bu ya. Sekarang pakai HP. Pakai Pak di handphone, mana Mas? iya, Dulu nggak betul. ada. Suami ngantri di wartel. Di wartel, benar banget. Ini cerita benernya fakta. Di wartel jam 9 Jam 9 malam. Jam 9 malam. Itu ya, karena cari yang gratis apa Mas paruh Oh harga. iya, semakin malam ada diskon, Bu, Diskon ya. 50%. Iya, benar banget. Itu pun baru masuk belum ada 5 menit. Udah assalamualaikum, nyapa seneng.
tak di Oh, belakang. ngantri yang mau Bukan apa ngantri. namanya? Baru masuk ada senior katanya. Terus ya jeng ada senior loh. Emang kenapa baru halo assalamualaikum kok langsung tutup? Gak enak senior tok. Oh, oke. Jadi itulah kalau mau telepon istri pasti nyari yang nggak ada seniornya. Tapi namanya di wartel umum ya mau nggak mau. Ya, Itu mau suka dukanya ya dianggap seneng aja lah Mas. Betul, di enjoy aja. Di enjoy Bu, aja. ya, di minggu Tapi itu. begitu suami dulu ini saya juga nggak ini loh Mas, nggak berhenti hanya terpaku kerja aja enggak. Saya juga nyambi jualan dulu. Oh, begitu Bu ya. Jadi Iya. untuk mengisi Menambah waktu income. juga, menambah income juga Iya. Bu ya. Oke. Macem-macem baik. pokoknya dulu. Nah, sebagai seorang ini Bu, aparat kepolisian Proses, nih Bu, tentunya nggak mudah bagi Ibu untuk menjalankan semua tugas-tugas itu Bu ya, semua tanggung jawab. Mungkin Ibu bisa memberikan kiat-kiat khusus, bocoran, dan ya buat kita semua Bu, pengen tahu gimana suksesnya Baik, itu Bu. saya kerja. Ya. Bisa mendampingi suami sampai jadi kasal ini tentunya melalui proses. Jadi tidak serta-merta tadi Bang Marlon bilang udah Langsung enak semua ditempat, ini iya. enggak. Proses, semua proses. Jangan melihat sekarangnya tapi lihat prosesnya. Dan proses itu tidak mengkhianati hasil. Oke, proses tidak mengkhianati Iya. hasil Bu ya. Hasilnya Benar. sekarang ini Oke. saya rasakan nyata sekali. Oke, luar biasa. Dan sekarang waktunya menikmati Bu ya. Sekarang waktunya menikmati bagi saya dan berbagi terus. Berbagi kepada yang lain. Iya. Terutama berbagi tips kayak sekarang ini Bu ya. Berbagi apapun itu. Apapun itu. Iya. Oke, memang penting banget nih Bu untuk kita orang generasi penerus ini Bu, untuk apalagi ibu-ibu yang lain pasti pengen juga tahu ini kiat-kiatnya menjadi seorang istri Jalan Asri, anggota Jalan Asri, kemudian juga berkarir juga, sukses di rumah tangga. Ya itu sebenarnya tidak mudah Bu ya, tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi berkat kegigihan, ketekunan semua itu pasti bisa Bu ya. Ya, dulu kalau pangkat masih muda Mas, egonya kan masih ada nih. Pasti masih ada ya. Ini tipnya itu gini, Bapak kasal setiap mau berangkat layar Ya. pasti telepon ibunya dulu. Oh, telepon orang tuanya Bu. Iya, kan udah nggak punya bapak, ada Ya. ibu, pasti telepon. Nah saya yang masih jiwa muda ini Iya. waktu itu Cuma Langsung- bingung juga Bu ya kalau yang nggak punya orang tua Bu ya. bukan masalahnya gini, kan ada saya. Iya. Kenapa telepon ibunya? Waktu itu gitu. Bu, pangistune ya Bu, besok saya mau berangkat layar. Oh, oke. Saya nggak tahu nih Mas, belum dikasih tahu. Oh, tapi orang tua Orang tahu tua duluan, iya. Oh, oke. Ternyata ya memang itu yang berkah luar biasa. Berkah luar biasa. Jadi saya di nomor 2 kan. Waktu itu saya sempat ngomong gini, mbok-mboken. Kalau Oh, orang sekarang oke. anak bilang anak mama gitu kan. Oh, oke. Ternyata saya salah. Itu pelajaran buat kita semua Iya, Ibu ya. iya. Jangan meremehkan peran orang tua. Jangan karena merasa sudah jadi pasangannya harus di nomor satu iya. kan enggak Bu ya. Jangan. Enggak boleh egois kita ya. Iya. Oh, Maka saya pesan ke adik-adik semuanya, hormatilah orang tua suami. Karena orang tua suami juga orang tua kita. Nah, bener banget. Demikian juga para suami juga menghormati mertuanya. Karena mertua juga orang tua kita juga. Harus seimbang. Harus seimbang. Seimbang. Saya mungkin lebih sayang ke mertua. Oh. Karena saya nggak punya orang tua. Sudah almarhum Bisa duluan. aja. Jadi saya lebih sayang ke mertua. Masih sempat membahagiakan beliau. Oke, baik Ibu. Ini kan dari tadi Maron udah dengar cerita Ibu mengenai dari awal Letda sampai bintang 4 Bu. Yang tentunya tidak mudah seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, kemudian juga Ibu sempat menyempatkan diri untuk kuliah Bu ya. Ternyata masih memikirkan hal-hal edukasi. Itu luar biasa keren. Nah, kemudian juga ditinggal oleh suami berlayar yang ternyata nggak sebentar. Bisa sampai setahun. Itu ada jenuh nggak sih Bu? Ada, ya kalau dibilang jenuh ada ya Mas, tapi Oh, oke. saya Manusiawi, Bu, ya? manusiawi itu, tapi saya mengalihkan. Oh, oke. Yaitu dengan kegiatan apa? Saya bilang, saya pernah, nah ini proses nih Mas, saya Baik. bisa sampai sekarang ini, Baik. orang mungkin melihatnya, oh udah jadi istri kasal, enggak. Saya dari bawah sudah, mungkin karena background orang tua saya. Oke, baik, luar biasa. Ini Ya. inspiring banget ini, Bu. Nah, Bu, namanya tentara kan kadang-kadang harus disiap sedia dadakan, Bu ya. Siap sedia, siap saat. Kadang-kadang dadakan suami diperintah ini, itu segala macam. Dan Ibu juga anggota Polri, Bu ya. Nah, kadang-kadang kan tentara itu tahu-tahu dipindahkan ke, misalnya, di Surabaya, tahu-tahu dadakan dipindah ke Jakarta. Nah, Ibu otomatis kan harus ada ikut upacara Ya. serah terima jabatan. Sedangkan kerja di sini. Nah, itu gimana? Perempuan, suami udah berangkat duluan, gimana tuh Bu untuk prosesnya Bu, bolak-balik gitu? Ya, ya, ini juga saya alami, makanya saya pernah nyampaikan ke ibu-ibu pointer-pointer yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu Jalan Senastri dimanapun berada. Saya mengalami karena saya orang kerja, tahu. Ini based of true story. Ini Ya, ya.
Makanya biar contoh adik-adik nggak boleh mengeluh. Tadi saya bilang jangan mengeluh. Karena saya pernah alami suami dinas sebelum suami dinas di Jakarta, saya ikut pindah-pindah, Mas. Oh, oke. Pertama pernah di Tual, saya ikut di Tual. Tahun berapa itu, Bu? Tahun 2005. Oh, itu masih ini banget, Bu ya. Wah, sepi banget, Bu ya. 2 kilo ke depan karang pantai, 2 kilo ke belakang sudah laut, 2 kilo ke kiri udah karang-karang, 2 kilo ke kanan. Jadi kalau kita mungkin naik sepeda motor 10 menit sudah nyampe. Oh, serba 10 menit, Bu. 10 menit. Makanya saya menyampaikan ke ibu-ibu, jangan pernah meminta jabatan, jangan pernah meminta jabatan untuk suami, Bu ya. Untuk suami. Jangan minta mutasi suami di tempat yang enak, minta sekolah, biarlah dinas yang ngurusi. Ibu nggak usah ikut campur tentang dinas. Sudah punya Ibu porsinya, cukup Bu ya. mendoakan suami. Mendoakan penting. Dinas sudah tahu ininya kok apa porsi-porsinya, iya. Pasnya di mana? Di mana, iya itu sudah. pasti, Bu ya. Nah para istri nggak boleh ikut campur. Oke. Kalau ikut campur tentang suami bolehlah, Pak di mana itu wajar. Oke. Menanyakan keberadaan suami boleh. Tapi jangan terlalu jauh kemana-mana, Iya. akhirnya melobi minta Iya. tolong suaminya ditempatkan di mana itu Minta jangan. ya mutasi jabatan, sekolah, bla 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 bla. Nah itu janganlah, Jangan, ya. ya. Terus ikuti suami dimanapun berdinas. Karena saya bisa bilang gitu karena saya pernah ikut ke Tual, Sorong. Oh, ke Sorong juga, Bu. Iya. Habis dari Sorong saya pernah ikut ke Medan. Oh, oke, jauh banget, Bu ya. Ternyata enak, Mas, bener. Oh, banyak pengalaman-pengalaman itu, banyak Bu, ya. pengalaman-pengalaman di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Benar. Saya mengikuti adat istiadat di sana. Akhirnya kita tahu, Bu ya. Tahu. Ternyata oke. enak kok kita berteman, punya bersilaturahmi dengan warga baru, Iya. punya kenalan baru, Punya budaya baru. punya Bu, budaya ya. baru. Oke, Indonesia banget kalau gini. Bener luar biasa. Makanya ibu-ibu, suami pindah tugas di mana ikut dampingi suami. Jadilah penyejuk suami. Penyejuk suami. Kalau suami capek dari kantor pulang ada istri, ayem. Bener. Tambah rukun, Bu ya. Terus ada anak, seneng. Oke, dari sekian banyak itu, Bu. Ibu kan udah tadi dinas di Sorong, di Tual, kemudian juga di Medan. Dan mungkin tempat-tempat lainnya pasti banyak, Bu ya. Iya. Nah, dan juga ini berdinas pun bukan baru setahun, 2 tahun, sudah lama. Ini yang paling berkesan itu apa ini, Bu? Yang paling berkesan, Iya. semua saya senang. Semuanya, Bu. Ini bingung ini kalau Kalau di Tual ada dialek atau dialek. makanan yang khusus papeda. Oh, oke. Benar banget. Di Sorong sama juga. Epen kah? Epen banget. Punya bahasa itu aja yang saya tahu. Oh, oke. Selamat terjumpa toh. Kopi mana? Dialek-dialek daerah. Dialek-dialek. Daerah, ya. Saya pikir kopi mana tuh tanya kopi mana. Oh, Ternyata kau mau pergi kemana? Oh, oke. Nah, itu. Bahasanya beda, Bu ya. Senang. Nah di Medan juga sama toh. Saya orang Jawa asli nih. Di Medan dipakai bahasa Jawa. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Tapi saya bisa horas, Bah. Oh, oke. Menyesuaikan. Mulyati, beradaptasi. iya. Iya, Bu ya. Minimal dikit-dikit tahu lah. Betul, betul. Jadi Ya. kita juga diterima oleh lingkungan Iya. dan kita juga bisa bersinergi sama lingkungan ya, Bu ya. Saya selalu happy pokoknya. Pokoknya di bawah happy aja, Iya. Bu ya. Tuhan pasti melindungi kita. Betul. Oke, Setuju luar itu biasa. saya. Oke, luar biasa Ibu. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita lihat, Bu ya. Gimana keseharian Ibu membagi waktu antara keluarga, karir, dan juga mendukung suami ini, Bu ya. Penting banget. Penting banget peran seorang ibu untuk menenangkan suami, kemudian juga memberi hal-hal yang menyejukkan suami ini, Bu. Setelah seharian kerja, banyak beban, banyak yang difikirkan, dan akhirnya begitu ke rumah, tenang, adem. Itu memang perlu trik khusus ini, Bu. Dan kita balik ke materi kita, Bu ya, ke obrolan kita. Ibu kan Ketua Umum Jalasena Asri. Kayak yang tadi Marlon bilang, dari Sabang hingga Merauke, Lantamal 1 sampai Lantamal 14. Itu orangnya pasti banyak, Bu ya. Iya. Karakternya banyak, Iya. orangnya beda-beda. Dan tentunya di samping itu punya potensi dong pastinya. Ada. Dan Ibu nih sebagai Ketua Umum Jalasena Asri, gimana sih Bu mewadahi mereka? Potensi-potensi mereka yang punya itu mereka bisa keluarkan tuh gimana tuh, Bu? Kita punya 14 lantamal ya. 14 Lantamal. 3 armada. Betul. Dari mulai Ada armada Pasmar 1 nih. juga, Bu, ya? Armada 1 nih punya potensi banyak sekali. Oke. Mulai dari tahu nggak Bang Marlon yang di Tanjung Pinang? Apa itu, Bu? Tanjung Pinang itu kan ada gonggong tuh. Oh, makanan itu, Bu ya? Nah, seafood Betul, itu ya, betul, jenis seafood. enak banget itu, Bu. Nah itu dagingnya enak, bisa dimakan, Betul. bisa diolah. Iya. Cangkangnya juga bisa diolah. Oh, oke. Oleh ibu-ibu dibuat hiasan Oh, dinding, yang kerajinan dikerap, Bu, ya. tangan. Baik. Dibuat
untuk tempel di tas-tas itu. Ya. Bisa buat tataan gelas. Bisa dibuat macam-macam nih Bang, kerajinan-kerajinan yang dibuat oleh ibu-ibu dari cangkang-cangkang dari gonggong. Tadi, ya. Kan khas nggak ada, mungkin di Surabaya nggak ada gonggong itu, beda lagi. Iya, beda Mungkin lagi. Surabaya adanya lorju. Lorju di Surabaya ada, belum tentu di Batam ada. Betul, betul. Semua punya karakter masing-masing. Nah, saya juga menghimbau, mengajak adik-adik semuanya untuk mengangkat kearifan lokal. Kearifan lokal. Ya, kearifan lokal. Demikian juga bukan hanya soal kerajinan, tentang batiknya ataupun tentang budaya-budaya lainnya. Ya? Oh, okay. Seni kebudayaan di daerah kan beda-beda. Mungkin di Bandung ada iya, angklung. Angklung, bener banget. Jawa ada gamelan. Gamelan. Ya. Terus di Manado ada juga kolintang. Kolintang. Okay. Nah, tentunya hal ini banyak sekali yang potensi-potensi ibu-ibu punya. Ya. Gali, ayo kerjasama dengan Pemda setempat, dengan wanita seaspirasi di daerah setempat. Oke. Saya menghimbau kepada ibu-ibu bekerja sama dengan Pemda setempat, dengan Dharma Pertiwi, dengan wanita-wanita seaspirasi. Kalau di daerah itu ada BKOW. BKOW. Ya. Jadi ada gabungan wanita-wanita yang seaspirasi. Nah, itu mereka akan bertukar pikiran, bertukar kegiatan, kemampuan, jadi memperkaya ya, memperkaya khasanah budaya. Jadi tidak ada tuh mengeluh, saya di sini capek, di sini sepi, nggak ada internet dan sebagainya, nggak ada karena terisi. Enggak, sekarang udah masuk semua, Thomas. Ada listrik udah masuk semua ini. Sekarang udah pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan, apalagi pemerintah sekarang ini akses jalan raya sudah ada tol. Jadi hasil ini yang dia punya bisa cepat. Distribusinya cepat sekali. Itu yang tadi yang armada, dari Sabang, Armada 1 jajarannya ya Mas. Armada 1 kan ada dari Bandung, ada sampai ke Aceh sana Bu ya. Aceh ya, Sumatera. Iya, betul. Palembang juga ikut. Ya, benar banget. Kemudian ada Armada 2. Ya. Armada 2 ini juga punya potensi banyak sekali. Kebetulan yang baru aja dapat ini dari Korcap 6. Korcap 6, oh Makassar itu Bu ya? Ya, Makassar. Ini ada Ibu Beni, ketua Korcapnya berhasil Ibu Beni, Beni Sukandari ini berhasil meraih predikat terbaik dari IPMI. Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Betul, gitu ya? itu 2 kali dapat keren Bu ya, hebat. Penghargaan, iya bagus sekali. Dia membuat ekoprint yang dari daun-daun itu. Betul. Nah itu bestsellernya Jala Senastri ya. Iya benar. Itu pernah pakai juga itu Bu. Pernah ya, dari bajunya juga. Kan. Iya nah, benar. Jadi peragawan kan waktu itu ya. Memang cocok terpilih. Oh siap, terima kasih Bu. Ada tas, ada koper, ada sendal. Segala macam sepatu. Ya. Hebat kreatif itu. Sampai ibu-ibu dikirim ke luar negeri. Itu pun juga bisa saya pakai untuk cenderamata, kasal-kasal dan juga ke asal luar mancanegara, negeri ya. Oke, ini bisa dipamerkan bahwa ini hasil dari kreasi ibu-ibu. Hasil karya ibu-ibu sendiri. Saya yang harus bawa ke sana. Bahwa ini loh bagus. Dan hasil ini pun tidak kalah dengan karya-karya yang lain, ya. Jadi ibu ini sebenarnya bisa berperan sebagai dutanya Indonesia, duta pariwisata Bu ya. Ya. Membawa handicraftnya Indonesia bawa ke luar negeri, ya. Oh, oke. Saya sengaja bawa itu. Jadi tidak hanya mendampingi, orang kan kadang bilang, ngapain sih itu ibu-ibu tuh dampingin suami ke luar negeri segala macam. Ternyata ada peran sendiri. Ada peran sendiri, iya. Ada fungsi sendiri. Saya juga memberikan, menceritakan kegiatan Jala Senastri, istrinya TNI Angkatan Laut. Karena di luar negeri itu nggak ada. Kumpulan seperti itu nggak ada. Dari kita punya pakaiannya, uniform kita, kegiatan kita apa, kita sampaikan. Ternyata beliau-beliau senang. Jadi kita bertukar pikiran. Nah, sebentar lagi, nanti mungkin tanggal 4, kami juga akan berangkat ke Australia, diundang. Semoga sukses Bu. Nah, tentunya kami juga akan membawa karya-karya bangsa Indonesia lah. Oke, luar biasa. Khususnya Ibu Jala Senastri sendiri yang buat. Ini bisa mancing nih Menparan Craft ini untuk ke Jala Senastri. Kira-kira karya apa yang bisa Ibu bawa ke sana Bu ya? Saya tetap membawa produk-produk buatan ibu-ibu yang nggak kalah dengan produk luar negeri. Ya. Tentunya ini handmade ya dari ibu-ibu sendiri. Dipakai cantik. Pantas Bu ya? Pantas. Harga jangan ditanya, karena suatu karya itu nggak bisa dinilai dengan uang. Oh betul Bu, betul. Karya itu beda Bu ya? Beda. Kalau orang suka, kenapa enggak gitu kan? Tapi kami ingin membuktikan, ingin menunjukkan ke dunia luar bahwasanya Indonesia itu hebat. Tidak hanya karya Jala Senastri, tapi kami juga memperkenalkan bahwa budaya Indonesia itu macam-macam. Kalau pengen melihat Indonesia
Ya. datang ke Indonesia, ke Jakarta, Ya. datanglah ke Taman Mini. Oh. Itu miniaturnya Indonesia. Semua ada di situ. Ada di Bu, sana, ya. iya. Dan kalau pengen lihat handicraftnya dari seluruh Indonesia, Datanglah GKJ. Ke GKJ. Kriya Karya Jalas Nastri. yang ada di Sunter, Ada dari Bu, ya? Papua, ya. Benar. Ada dari Makassar, dari Palembang, dari Kalimantan, ada dari Nusa Maluku. Tenggara, Bali, semua Ya, Bu, ada semua, ada lengkap, Ada lengkap. semua. Betul. Jadi setiap cabang Jalas Nastri mengirimkan karyanya ke situ. Iya. Dan itu mungkin Bu ya, Marlon menangkapnya gini, itu ada persaingan positif di antara mereka. Pengen menunjukkan yang terbaik. Ya pastinya ya. Pasti, Bu, Tapi kami juga mengkurasi, menyeleksi mana yang pantas kita jual. Kalau oke. sekiranya itu belum pantas, kita akan memberikan pelatihan. Oh, oke. Oh, ini packagingnya yang kurang bagus nih. Tetap ada membangunnya, Bu, iya, jangan terus begitu. Bu kok jelek, jangan. Tetap Oke, kita angkat, ayo menghargai, Bu, ya. menghargai karyanya. Bagus loh, ini enak loh. Tapi sayangnya ya packagingnya coba kalau di ini mungkin akan awet, Oh, oke. mungkin akan bagus, cantik, indah. Saran-sarannya ada Bu ya? Tetap Ada. Tetap kita rutin Mas mengadakan pelatihan-pelatihan yang setiap bulannya diadakan oleh Seksi Budaya untuk seluruh ibu-ibu di Indonesia melalui Zoom. Oh iya, ini kan masih daring, pandemi Bu ya. ya. Tetap tidak terhenti Bu ya. Tidak terhenti. Melalui berbagai sarana itu Iya. digunakan Bu ya. Oke, keren. Kadang kita juga mengikuti dari Kowani. Kowani. Undangan Kowani. Oh, wanita Indonesia Bu ya. Ya. Oh, oke. Oke, kemudian Bu, itu kan baru dari Armada 2 tadi ya. Kemudian Oh ya, Armada Armada 2. Armada 3 Sorong. Ya, betul. Sorong kita sama-sama tahu kan. Ya. Daerah sana kan daerah timur. Daerah Timur, betul. Apa yang ada di sana? Marlon sih taunya kerajinan kulit Bu ya. Ya, ada kulit juga. Ya. Tapi yang paling ini banyak keladi-keladi. Oh iya iya. Umbi-umbian, tales umbi-umbian, itu. iya. Nah. Marlon pernah di sana dibilang petatas itu kalau ubi itu. Ya, petatas ya mungkin ya, atau Petatas, keladi ya. lah bahasa di sana. Ya, betul. Itu ibu juga pinter Mas. Oh, Kalau oke. bentuk keladi kan orang mungkin nggak mau makan. Biasa saja, ya, nggak ada Tapi tatanan. diolah. Diolah bisa dibuat untuk kering rasa asin, dibuat keripik rasa balado, rasa macem-macem. Sekarang udah pinter-pinter. Terus ibu-ibu di sana juga kreatif, mengadakan kegiatan olahraga selam. Oh, karena memang di sana mendukung. Pantainya semua luar pantainya indah, biasa. keren banget. Ibu-ibu nggak mau kalah juga, mau belajar selam juga. Bu, ya? Iya. Oh. Ibu ketua daerahnya di sana juga Aktif ikut juga, Bu, ya? aktif juga. Ibu Irfansa. Terus Bu Iwan juga yang di Armada 2 aktif juga mengikuti kegiatan. Demikian juga Armada 1 sama tidak pernah berhenti juga mengadakan kegiatan-kegiatan bersama dengan ibu-ibu aspirasi di Jakarta ini, yang notabene Jakarta kan kota besar, Iya, betul. selalu mengikuti kegiatan-kegiatan. Oke, ini Marlon menangkap sedikit ini Bu. Ibu-ibu ini kan ngikutin suaminya untuk pindah dari sana sini segala macam Bu ya. Begitu pindah tadi Ibu bilang ke Medan, ikut budaya Medan. Kemudian pindah ke Kalimantan. Ini memperkaya, budaya Medan tahu, akhirnya tahu budaya Kalimantan. Ya. Budaya Papua, pindah ke Papua tahu juga. Ya. Ini menambah hasanah kekayaan dari budaya Wawasan Ibu juga, Jalan iya, Nastri, Bu, betul. ya. Menularkan ke ibu yang ada di sana. Iya. Ini keren juga ini Bu. Bisa saling mengisi, ada take and give. Saya sekarang dinas Jakarta nih, Baik, karena pernah dinas di Papua. baik. Kemarin ketemulah sama ibu-ibu nih, Ya. yang pernah dinas di sana, Di Papua. di Merauke dia. Oh, oke. Saya di Sorong. Oh, Ada lagu khas yang di sana itu. apa itu Bu? Di sana pulauku itu. Di Oh, sana iya. pulauku. Nah, kami kemarin di sini menyanyi bersama-sama dengan putra daerah. Oh, baik. Ada kolonel siapa kemarin? Ya, Laksma. Ada seorang perwira dari Papua, Berada di Bu, Papua, ya? kita Baik. nyanyi bareng-bareng. Oh, oke. Jadi bersama-sama karena kita nyambung, nyambung, jadi, Bu, kita ya, merasa karena pernah memang dari sana. Pernah dari sana dan kita Indonesia banget Iya. nih, Bu, kalau udah kayak Begitu gitu. di Medan, Ya. cemana kau ini? Kayak mana kau ini? Jadi kita familiar banget Bu ya sama semua iya. daerah Bu ya. Benar katanya kalau memang apa ya angkatan laut tuh Indonesia banget, semua ada di situ. Ibu, ini kan tadi pengalaman Ibu banyak banget Bu ya. Mendampingi Bapak mulai dari pangkat letnan sampai sekarang bintang 4. Kemudian juga Ibu juga di samping itu banyak kegiatan-kegiatan yang Ibu laksanakan. Kemudian berdinas juga banyak suka duka, kemudian juga pengalaman banyak sekali. Nah, ada nggak sih Bu pesan khusus kepada ibu-ibu, khususnya pada kita semua ini Bu? Baik, terima kasih Bang Marlon. Kami berpesan pada ibu-ibu, Jalas Nastri dimanapun berada, bagi yang kerja silahkan berkarir. Tapi ingat, saat kapan kita bisa membagi waktu itu untuk suami, untuk organisasi. Kemudian yang kedua, jadilah seorang istri yang baik bagi suami, menjadi penyejuk suami,
menjadi seorang ibu bagi anak-anak, menjadi pelindung, pengayom anak-anak di rumah, dan menjadi masyarakat yang baik di lingkungan kita tinggal. Tentunya ibu-ibu harus bisa mawas diri, bisa membawa diri, jaga kehormatan diri, jaga kehormatan keluarga, kemudian jaga kehormatan organisasi dan kesatuan kita. Organisasi Jelas Nastri, kesatuan di TNI Angkatan Laut. Hal ini perlu dipahami oleh ibu-ibu karena dengan kita menjadi istri prajurit TNI Angkatan Laut, kita harus bisa hidup sederhana. Hidup sederhana di sini bukan berarti kita bergaya miskin. Jadilah apa adanya, sesuai dengan strata pangkatnya. Jangan besar pasak daripada tiang. Sesuaikan dengan stratanya dan di zamannya. Kemudian ibu-ibu jangan bergaya hedonis. Ya. Jangan pamer-pamer. Jangan merasa wah. Tetap saling menghargai, saling menghormati. Kita semua sama-sama berorganisasi ini, ada senior, ada junior, tentunya tidak lepas dari etika, baik etika pergaulan, etika berbusana, yang harus ibu pahami. Jangan lupa medsos, nggak usah share-share. Oke, hati-hati Bu ya. Hati-hati dengan medsos, apalagi saat-saat seperti ini. Kalau belum tentu kebenarannya nggak usah ngikut nge-share. Saring dulu, bila nggak perlu saring, hapus. Nggak usah ikut-ikutan. Nggak usah ikutan nge-share. Oke, betul Bu. Jarimu, harimaumu. Luar biasa, keren banget. Banyak sekali ilmu dan juga pesan yang Ibu berikan kepada kami semua. Semoga menginspirasi kita semua. Dan sebelum menutup jumpa kita kali ini, Maron mau ngasih pantun nih Bu. Wah, cakep. Belum Bu. Oh, belum. Iya Bu. Semangat. Di ujung timur ada burung cendrawasih. Cakep. Hewan langka dari Papua. Cakep. Sekian, terima kasih. Semoga menginspirasi bagi kita semua. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ibu atas kehadirannya, menyempatkan diri di Studio JM dan di podcast kita kali ini. Semoga banyak inspirasi yang bisa kita ambil dari obrolan kita tadi. Akhir kata, Maron pamit mohon undur diri. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Oke, Nava Anto, sorry. Go, go, go.